Selamat pagi di kota yang nggak terlalu kota ini dan dengan mic budget saya. Selamat datang di konten baru lagi, say, gitu kan. Kebetulan nih lagi pengen konten gitu kan. Topik daripada topik yang akan kita bahas gitu ya di video yang kali ini adalah menjadi orang yang biasa aja. Emang selama ini lu luar biasa banget gitu kan? Enggak juga sih. Kenapa gue tiba-tiba pengen ngomongin soal menjadi orang yang biasa aja gitu kan? Karena ya kita hidup di era gempuran sosial media di mana kita tuh harus punya nilai plus terhadap apapun gitu kan. Mungkin gue akan sedikit backstory aja kenapa gue pengen ngebahas soal menjadi orang yang biasa aja, karena gue merasa adalah hidup gue tuh lempeng-lempeng aja gitu. Jadi dari zaman SD, SMP, SMA tuh gue merasa kayak gue nggak ada warnanya nih kehidupan sekolah gue gitu kan. Kagak ngapa-ngapain, OSIS enggak, MPK enggak gitu, volunteer juga enggak, punya komunitas enggak gitu, olimpiade apalagi cuy. Gue merasa kuliah, mumpung gue kuliah jauh dari teman-teman SMA gue, kagak ada yang tahu gue belak-belakan lah, gue merubah mindset gue berusaha menjadi orang yang lebih wah gitulah istilahnya, yang dari luar dalam tuh gue kelihatan kayak nih anak all rounder banget nih gitu, padahal sebenarnya ya pura-pura aja. Ya akhirnya gue mencoba untuk mengembangkan potensi diri gue di kuliah gitu, dimana gak ada yang kenal gue pertama, kedua bidangnya tuh luas banget, lu mau mengembangkan apapun tuh bisa di kuliah gitu kan, fasilitasnya juga terpenuhi gitu dari kampus, dan ya lu mau branding diri lu sebagai siapapun tuh bisa gitu di kuliah, karena sekali lagi bebas gitu. Akhirnya selama gua kuliah S1 ya, itu gue berusaha untuk menjadi orang si paling aktif gitu. Semua kegiatan gue ikutin. Nih ya, kepanitiaan gue bisa aja tuh dalam satu semester tuh gue ikut banyak kepanitiaan. Utamanya karena ada beberapa kegiatan wajib ya, wajib angkatan gitu. Selain itu juga karena kan keahlian gue itu yang masih bisa gue banggakan adalah ngedit gitu kan, ngedit pakai Photoshop gitu. Ya udah akhirnya gue dikenal sebagai orang yang nih bocahan bisa ngedit nih. Akhirnya gue ikut banyak kepanitiaan beberapa organisasi dalam kampus ya, maksudnya dalam fakultas. Gue belum merambah ke dunia univ gitu ya, sebagai anak ngedit gitu. Akhirnya gue kepake di mana-mana gitu kan, jadinya gue aktif gitu. BEM gue kalau pulang kuliah belum ke BEM gue nggak mau pulang. Pokoknya kalau gue pulang kuliah kagak maghrib, gue nggak mau pulang, kecuali gue lagi capek banget ya hari itu gitu. Jadi ya berubahlah 180 derajat gitu. Yang tadinya gue selama SD, SMP, SMA ya udah yang penting lempeng-lempeng aja begitu. Selama S1 yaitu dari 2018 sampai 2020 ya, sebelum pandemi itu gue benar-benar berusaha untuk jadi orang yang paling aktif, yang paling kelihatan. Akhirnya gue mulai merasakan fatigue gitu ya, kayak capek gitulah jadi orang aktif. Ternyata secapek ini loh jadi orang aktif gitu. Walaupun aktif itu bukan yang kayak olimpiade, kayak volunteer gitu-gitu. Gue merasa aktif gue tuh kurang tersalurkan gitu, karena harusnya gue bisa memberikan manfaat lebih gitu ke komunitas. Itu gue cuma manfaatin sebagai tukang edit yang membuat mata gue sakit gitu, yang akhirnya gue harus pakai kacamata gitu kalau setiap menggunakan gadget gitu. Ya udah dari situ setelah 2020 bulan Maret itu kan akhirnya kita jadi kena pandemi. Gue pulang ke rumah, gue jadi jauh dari teman-teman gue gitu, terus gue jadi jauh dari komunitas gue gitu. Dimana kalau di Tangsel ini ya gue anak biasa aja gitu. Gue merasa komunitas gue tuh ya di Surabaya dulu gitu. Akhirnya ya gue jadi anak yang ansos, jadi anak yang males ngapa-ngapain, potensi diri nol gitu, mau ngedit males lah ngapain gitu, toh nggak ada yang ngeliat, nggak ada yang ngasih apresiasi secara langsung gitu. Jadi hilang gitu potensi diri yang gue bangun selama S1 sebelum pandemi, itu hilang semua pada saat pandemi gitu. Begitu udah kelar pandemi akhirnya balik lagi kan ke kampus. 2021 bulan November kita udah mulai kuliah offline lagi, karena gue kan mau melanjutkan pendidikan profesi juga ya, dan gue belum skripsian pada saat itu. Jadi
Begitu kelar skripsian Januari 2022, terus habis itu daftar profesi bidan. Gue kuliah kebidanan BTW. Ya udah, selama gue profesi kebidanan pun juga gue nggak berusaha untuk mencari komunitas baru segala macam, karena pada dasarnya profesi itu emang udah cukup melelahkan gitu ya. Walaupun itu bukan akhir dari segalanya, itu baru permulaan, baru pengenalan terhadap dunia kerja gue seharusnya nanti gitu ya. Tapi ya itu, gue jadi orang yang gampang burn out, gampang capek, gampang lelah lah pokoknya. Akhirnya yang dulunya gue biasa aja, begitu masuk S1 gue pengen jadi anak yang luar biasa, kena pandemi gue jadi luntur semangat ingin jadi anak luar biasa. Akhirnya sekarang gue jadi anak biasa lagi aja gitu. Begitu zaman profesi sampai kelar profesi itu gue nggak ada ambisi yang gue pengen yang gue pengen berprestasi lebih gitu, karena emang pada dasarnya gue bukan built in kompetitor gitu loh. Gue nggak ada jiwa kompetisi di dalam diri gue gitu. Kalaupun ada, itu bukan jiwa kompetisi yang membuat gue ingin menjadi anak olimpiade atau gue pengen ikut lomba-lomba yang jurnal segala macam, karena sekali lagi gitu, karena gue udah terbiasa dengan kehidupan yang nyaman gitu. Dan itu nggak salah gitu, kehidupan nyaman itu sama sekali nggak salah. Itu tuh pilihan setiap individu gitu, mau hidup yang seperti apa gitu. Karena pada dasarnya lu mau hidup nyaman pun juga tetap butuh diasah gitu kan, tetap butuh tempaan dari lingkungan sekitar lu untuk lu menjadi nyaman di lingkungan lu gitu. Itu menurut gue. Sehingga ya udah, gue lulus profesi, gue pun merasa ya udahlah, ya udah kelar gitu. Seenggaknya gue udah kelar profesi, gue udah menyelesaikan tugas gue kuliah kebidanan dan kuliah profesi kebidanan. Sekarang apa gitu? Karena gue pribadi merasa komunitas gue pengen pindah komunitas gitu loh. Gue nggak pengen cuma berada di satu komunitas doang gitu. Karena gue udah merasakan hidup merantau gitu. Yang gue tinggal di Tangerang Selatan, kuliah di Surabaya gitu, kuliah S1 dan profesi ya. Gue merasa kayaknya enak deh kalau gue pindah tempat lagi gitu, karena gue udah merasakan kurang lebih 5 tahun ya kalau sama pandemi di Surabaya. Asik nih kayaknya kalau pindah tempat lagi gitu, merasakan situasi baru dan kondisi baru gitu, lingkungan baru. Akhirnya ya setelah gue profesi, gue nggak memutuskan untuk kerja dulu, gue lanjut pendidikan S2 gitu. Dan alhamdulillah sekarang gue udah mau masuk semester 2 di Semarang gitu. Dan sekali lagi, kalau orang-orang ngeliat jalan hidup gue itu kesannya kayak biasa aja gitu. Dan menurut gue menjadi orang yang cerita hidupnya biasa aja itu nggak masalah gitu. Inti dari segala inti yang gue omongin adalah nggak apa-apa loh jadi orang yang mengikuti arus. Nggak apa-apa jadi orang yang biasa aja gitu. Lu sekolah gitu, udah kelar sekolah, bukan jadi lulusan terbaik, tapi minimal nilai lu tuh oke-oke gitu. Terus lu masuk ke kuliahan, lu jadi mahasiswa yang seenggaknya lu melakukan semua tugas lu gitu. Lu lulus dengan nilai ya minimal di atas rata-rata, gak perlu jadi cum laude gitu. Walaupun akan lebih membanggakan kalau lu cum laude gitu kan. Makanya gue mau nyoba cum laude di S2 ini kalau bisa gitu kan. Karena gue pengen lah ngebanggain orang tua dikit. Lulus S1 profesi nggak ngapa-ngapain ya, cuma ya udah mengikuti program profesi, kelar lulus gitu kan. Lulus dari profesi nggak kerja, dia langsung daftar S2 gitu. Gue sangat berterima kasih dengan orang tua gue yang selalu memfasilitasi gue untuk mendapatkan yang terbaik di dunia ini gitu. Dan kakak gue, makasih ya. Ya jadi gitu sih, gue cerita menggebu-gebu banget ya, tapi intinya adalah nggak apa-apa loh jadi orang biasa aja gitu. Karena apa yang menurut lu biasa itu bisa jadi merupakan sebuah hal yang luar biasa bagi orang lain gitu. Kayak menurut gue biasa aja nih S2 gitu kan, karena yang di dalam kelas gue yang ikut S2 juga adalah direktur, pejabat sono sini gitu kan. Makanya gue merasa kayak gue S2 biasa aja gitu, karena ya saingan gue di kelas tuh lumayan gitu kan. Tapi orang-orang yang di luar yang ngelihat gue bisa S2 sementara mereka harus kerja dulu, pasti mereka juga bakal mikir, ih enak ya dia bisa langsung S2 gak kerja dulu gitu.
di saat gue juga sebenarnya pengen gitu kayak mereka, gue kerja merasakan punya uang sendiri. Balik lagi, kita nggak akan bisa mengatur gimana cara orang memandang hidup kita dan gimana cara kita terlihat di mata orang lain. Tapi yang bisa kita atur adalah gimana caranya kita mensyukuri apa yang kita dapat dan apa yang kita perjuangkan tanpa mengurangi rasa hormat terhadap orang-orang yang juga mengimpikan apa yang udah kita dapat gitu. Itu kata-kata mutiara gak sih cuy? Bisa banget gue. Udah sih segitu aja gitu. Menurut gue jadi pribadi yang biasa aja itu tidak apa-apa gitu. Karena yang penting jadi orang biasa aja, tapi lu berusaha untuk memberikan kebaikan di setiap langkah lu gitu. Dan jangan lupa sama Allah yang Maha Kuasa atau Tuhan lu. Ya. Enggak semua orang Islam di sini. Udahlah kepanjangan. Dadah.